depan saya Al-Fatih mudah-mudahan tidur, mudah-mudahan keluar belanja atau menyuci, mesti sudah agak sirna gitu. Berarti Al-Fatih ada di dalam. Sampai jam 1 malam Al-Fatih tidak ada kabar. Oh, berarti Al-Fatih ada di dalam. Kita timbun nih. Belum lama, masih murid baru lulusan dari SMP. Saya itu firasat pada waktu mau kejadian, saya dari jam 10 lihat foto-foto anak saya, sampai jam 12 saya nunjukin ke rekan saya, partner saya kerja, ini anak saya yang mondok di Buduran. Terus setengah 4 ada berita kejadian musibah ini. Nah ini bangunan melanjutkan, tak lihat, tak tanyakan, izin-izinnya semua tidak ada. Itulah keprihatinan kita dan nanti harus kita merubah semua pola. Pada pesantren tidak boleh membangun sendiri, harus ada tim teknisi. Pondok pesantren seharusnya menjadi tempat para santri menimba ilmu. Namun ambruknya pondok pesantren Al-Qazini memupus impian santri yang menjadi korban meninggal ambruknya pesantren. Meski ada yang selamat dan berstatus penyintas, bukan berarti kegagalan konstruksi yang diduga akibat kelalaian bisa diabaikan. Al-Fatih bukanlah generasi pertama di rumahnya yang belajar atau mondok di pesantren Al-Qazini Sidoarjo. Bagi anak berusia 14 tahun dan duduk di kelas 2 Madrasah Sanawiyah atau setara SMP ini, belajar di Al-Qazini yang lazim disebut mondok di Buduran adalah tradisi keluarga. Orang tua dan kakek Al-Fatih dulunya juga santri di pesantren Al-Qazini. Ayah Fatih, Abdul Hanan, bahkan kini mengelola pondok pesantren di kampung mereka, Desa Sendang Dajah, Bangkalan. Hanan tak menyangka keinginan Al-Fatih menunda kepulangan ke pesantren usai berlibur mengantarnya ke petaka ambruknya pondok pesantren Al-Qazini. Saya minta jangan lama-lama di rumah, cepat balik ke pondok. Itu lagi dia mintanya balik hari Rabu. Saya benar Bu ya, saya mau balik. Benar saya mau balik gitu. Saya kenapa sih nunggu hari Rabu katanya? Kapan Sabtu kayaknya itu. Akhirnya dia baru mau balik Sabtu itu. Ya sedemnya akhirnya saya balik hari Sabtu malam baru dia mau. Jam seputar Isya balik. Tak ada yang menyangka, termasuk Hanan. Hari Senin, 29 September 2025, pondok pesantren tempat anaknya menuntut ilmu ambruk. Istrinya bahkan sempat menyesali kenapa Hanan tidak menuruti keinginan Fatih balik ke pondok pada hari Rabu. Tapi dengan bahasa halus sambil nangis dia bilang, "Mas, coba sampean turuti Al-Fatih Mas, balik hari Rabu. Kalau apa tidak mungkin itu ada di kejadian ini Mas, coba dituruti." Itu kan kejadiannya Senin dan kauponnya hilang sama istri. Kalau saya tahu tentang masa depan nih, ya Fatih saya turuti atau saya balik Senin maghribnya saja kan sudah selamat. Hanan mengenang saat mendengar kabar ambruknya pondok pesantren Al-Qazini. Ia sangat panik, apalagi kabar yang sampai ke Hanan menyebut pondok pesantren ambruk saat santri sedang sholat asar. Ya Allah. Tapi pikiran saya sudah pikiran saya sudah lemas. Seketika saya ambil sepeda motor, langsung ngebut ke arah Suramadu. Nah, saya udah bawa helm ketika itu. Pas telepon itu terus berbunyi, kemudian karena telepon terus berbunyi saya angkat.
Ternyata adik saya bilang, "Kak, sampai dalam pikiran gini Kak, jedap, jangan nyetir sendiri, jangan berangkat sendiri, tunggu saya, saya susul kamu gak usah nyetir." Hanan bersama istrinya berangkat ke Sidoarjo dan ikut mencari di antara puing-puing reruntuhan pesantren Al-Qazini. Hanan masih berharap anaknya tak ikut sholat asar berjamaah, meski ia tahu kebiasaan anaknya yang selalu ikut sholat berjamaah. Harapan saya Al-Fatih mudah-mudahan tidur, mudah-mudahan keluar belanja atau menyuki, mesti sudah agak sila, berarti Al-Fatih ada di dalam. Sampai jam 1 malam Al-Fatih tidak ada kabar, oh berarti Al-Fatih ada di dalam. Kita timbun nih. Hanan ikut berteriak memanggil-manggil nama Al-Fatih di antara orang tua santri lainnya. Meski panggilan nama Al-Fatih tidak menuai respons. Hana sempat optimis anaknya bisa ditemukan. Setelah di hari pertama evakuasi, ada anak yang berhasil diselamatkan. Hari pertama itu ya kan ada anak yang dikeluarkan. Ya senang berarti ada yang hidup, ya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan anak saya itu. Hari kedua, nah hari terakhir menjelang golden time itu 70 jam ya, itu ya Allah, belum ada kabar tentang anak saya. Hanan mendapatkan informasi manusia mampu bertahan hingga 72 jam di antara reruntuhan dalam situasi seperti ini. Harapan itulah yang terus ia panjatkan melalui doa-doa yang tidak henti. Di hari ketiga ketika ada anak yang diselamatkan, Hanan sempat putus asa karena Al-Fatih belum juga ditemukan tim SAR. Saya tanya namanya, ternyata ada 4 nama. Ya, yang ada respon. Tidak ada anak nama saya sekali. Nah, terus ada 2 nama anak, ya 2 anak yang tidak ada nama. Mudah-mudahan salah satunya anak saya. Tapi saya ketika mendengar ada 6 anak yang hidup, saya seperti orang gila tuh. Dalam pencarian tim SAR dan relawan, bayi Hanan sempat mengalami sakit di posko orang tua murid. Istrinya juga sering menangis dan jarang makan. Situasi itu menjadi cobaan tambahan bagi Hanan. Istri saya itu tidak makan dia, karena dia gimana saya bisa makan, mas anak saya di dalam itu gak makan gitu, kepikiran itu. Sampai dia bawa bayi, sehingga si bayi saya ini sempat sakit. Yang untung di sana, saya berterima kasih di sana ada dapur umum yang untuk wali murid ini. Kita makan apa ya selama menunggu anak-anak kita, ternyata ada dapur umum, ada bantuan dari masyarakat, semuanya luar biasa. Beruntung setelah sholat Isya di hari ketiga proses evakuasi, Hanan bertemu tim SAR yang merupakan kenalannya. Hanan pun akhirnya mendapatkan kabar yang ia tunggu bersama keluarganya dari tim SAR. Dia tanya ke saya, "Oke, nama anak sampean siapa?" Nama anak saya Al-Fatih. Al-Fatih siapa? Al-Fatih Cakrabuana, kata dia. Langsung nangis dia. Ya Allah, baru aja Al-Fatih keluar ini ke rumah sakit, menuju rumah sakit. Insya Allah dalam 1 jam sudah masuk proses evakuasi berapa gitu. Sudah menuju rumah sakit, insya Allah sekarang. Al-Fatih Cakrabuana, kata saya. Iya, Al-Fatih Cakrabuana. Ya Allah wis. Duh. Saya sujud syukur bukan apa, ya Allah. Ketika ada tim SAR datang ke saya, nangis semua. Hanan dan istrinya pun langsung menuju ke rumah sakit tempat para korban dievakuasi. Rasa syukur tidak terhingga diucapkan Hanan. Al-Fatih ditemukan dalam kondisi luka ringan. Ketemunya di rumah sakit. Nah, katanya tim evakuasinya, ya Allah, saya sempat tawa ketika itu. Katanya ketika dievakuasi dia minta es, katanya. Ya Allah. Ya, kita nyampe ke rumah sakit, saya masih belum percaya, benar nggak isi Al-Fatih? Ada kakak saya yang ke sana, Kak Rom namanya. Dia video ke saya. Dan ya Al-Fatih lah, lagi omong-omongan dengan kakak. Ya Allah, benar Al-Fatih. Allah, rambutnya sudah putih dengan debu itu ya. Debu, Allah. Al-Fatih benar, saya langsung ke rumah sakit. Al-Fatih selamat usai 3 hari bertahan di reruntuhan pondok pesantren Al-Qazini. Kepada Al-Fatih,
Hanan berpesan agar menjadikan peristiwa itu sebagai pelajaran. Makanya kemudian saya bilang, kamu ini nak masih diberi kesempatan oleh Allah. Kamu jangan lupa salat 5 waktu nanti. Kamu ini sudah mendapat kesempatan dan hidup kamu harus bermanfaat bagi orang lain. Kamu diberi kesempatan ini untuk mengabdikan diri kamu kepada umat. Al-Fatih, satu di antara 104 orang yang selamat dalam insiden ambruknya pondok pesantren Al-Qazini. 67 orang lainnya tidak seberuntung Fatih. Duka mendalam menggeliuti batin Mulyono, warga Jember, Jawa Timur ini panjatkan serangkaian doa sebagai penawar rindu untuk anaknya yang telah menghadap Ilahi, Raffi Catur Okta. Anak bungsunya yang berusia 15 tahun ini jadi salah satu korban dalam tragedi ambruknya bangunan pondok pesantren Al-Qazini di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Mimpi Mulyono bisa memberikan pendidikan terbaik untuk Raffi turut terkubur dalam reruntuhan bangunan pondok pesantren. Belum lama, masih murid baru lulusan dari SMP. Saya itu firasat pada waktu mau kejadian, saya dari jam 10 lihat foto-foto anak saya, sampai jam 12 saya nunjukin ke rekan saya, partner saya kerja, ini anak saya yang mondok di Buduran. Terus 3:30 ada berita kejadian musibah ini. Kematian Raffi dan 66 orang lainnya akibat ambruknya pondok pesantren Al-Qazini menyisakan pertanyaan besar. Mengapa ada kegagalan konstruksi dalam pembangunan pondok pesantren ini? Nah ini bangunan melanjutkan, tak lihat, tak tanyakan, izin-izinnya semua tidak ada. Kematian 67 orang dari insiden ambruknya pondok pesantren Al-Qazini di Sidoarjo bukan sekadar angka. Di sana ada harapan, cita-cita, serta keinginan orang tua dan santri yang ikut terkubur bersama puing-puing reruntuhan gedung. Musola pondok pesantren Al-Qazini yang biasa dipakai santri, termasuk oleh warga sekitar 3 tahun terakhir, kini ambruk. Renovasinya diduga tidak memperhitungkan kekuatan struktur bangunan secara matang. Tidak hanya itu, dalam proses renovasi musolanya pun diduga belum mendapatkan persetujuan bangunan gedung atau PBG yang dulunya disebut izin mendirikan bangunan atau IMB. Nah ini bangunan melanjutkan, tak lihat, tak tanyakan, izin-izinnya semua tidak ada. Nah ini ngecor lantai 3, tadi ngecor lantai 3, akhirnya dengan konstruksinya yang tidak standar, akhirnya tidak mampu, akhirnya semua rubuh seperti itu. Dalam kasus ambruknya bangunan musola pondok pesantren Al-Qazini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebut insiden ini terjadi akibat kegagalan struktur konstruksi. BNPB menduga ada perencanaan yang tidak tepat dalam renovasi musola ini. Ini kalau kita berbicara teknis, ini gagal struktur. Kalau gagal struktur itu pasti perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang tidak tepat, tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya. Rubuhnya Ponpes Al-Qazini menyibak fakta ironis. Mayoritas pembangunan ponpes tidak kantongi izin dan minim pengawasan. Data Kementerian Pekerjaan Umum, dari 42.000 lebih pondok pesantren di Indonesia, hanya 50 yang mengantongi persetujuan bangunan gedung atau PBG. PBG adalah perizinan pengganti izin mendirikan bangunan atau IMB. Tapi kalau pondok pesantren, 95% itu adalah swasta murni. Kita Kementerian Agama hanya memberikan sedikit sebatas anggaran yang ada di Kementerian Agama di madrasah itu. Nah itu, sementara minat masyarakat ini terlalu banyak yang ke pondok pesantren, bahwa sekalipun pondok pesantren baru, kalau di situ ada kerawanan, tidak luput dari sasaran kita. Yang jelas bahwa perizinan untuk pondok pesantren, kita memang sudah mulai ketat.
Jika melihat peraturan pemerintah tentang bangunan gedung nomor 16 tahun 2021, mandat penuh diberikan kepada Pemda seperti bupati atau wali kota untuk mengurus segala hal terkait bangunan gedung, mulai dari perizinan, pengawasan, hingga penindakan. Aturan ini bahkan secara tegas menunjuk Pemda sebagai pihak yang wajib melakukan pengawasan melalui mekanisme pemantauan dan inspeksi lapangan. Namun aturan kini hanya sekadar aturan. Nyatanya, pondok pesantren tetap membangun tanpa PBG, sementara pemerintah kabupaten tidak melaksanakan fungsi pengawasan dan penindakan. Nah, karena itu kemudian harus yang ikut bertanggung jawab adalah pasti itu pembangun gedungnya. Ya, pembangun gedungnya sekali juga pihak pengawasnya. Gitu. Dalam hal ini adalah pemerintah daerah gitu. Karena bagaimanapun juga perizinan itu dikeluarkan oleh mereka, sekaligus di dalam perizinan itu melekat pengawasan. Polisi telah menaikkan status hukum dan menemukan unsur pidana dalam kasus ambruknya Ponpes di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Sejumlah saksi juga diperiksa untuk mencari pihak yang bertanggung jawab dalam peristiwa ini. Salah satu keluarga korban meminta penyebab ambruknya Ponpes diungkap agar peristiwa ini tidak terulang kembali. Polisi pun menyelidiki dugaan kelalaian. Polda Jawa Timur telah melakukan gelar perkara dan menaikkan status hukum dari penyelidikan ke penyidikan. Kemarin sudah dilakukan gelar perkara yang kemudian hasilnya untuk sejak kemarin juga telah dilakukan peningkatan status dari proses penyelidikan menjadi penyidikan. Di balik tragedi ambruknya Ponpes Al-Qazini, para orang tua menerima dengan ikhlas tragedi ini. Berita kan ada yang mau menuntut, saya kira jangankan menuntut, dikasih oleh pondok pesantren santunan kita kembalikan, saking gimana ya. Mungkin ini sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh tradisi yang mungkin berbeda ya. Pencarian korban ambruknya pesantren Al-Qazini resmi dihentikan hari ke-9. Tim Basarnas, BNPB, serta relawan telah mengevakuasi seluruh korban dan membersihkan reruntuhan pesantren. Tim SAR gabungan menyelesaikan proses evakuasi korban 7 Oktober lalu. Pada saat apel penutupan evakuasi, Basarnas mengumumkan total ada 171 korban dengan rincian 104 selamat dan 67 meninggal dunia dalam peristiwa itu. Di balik tragedi ambruknya Ponpes Al-Qazini, para orang tua menerima dengan ikhlas tragedi ini. Bahkan kepada yang meninggal ini dari pondok pesantren ada santunan, tapi rata-rata semuanya dikembalikan untuk pembangunan di Al-Qazini. Kok bisa sudah, apalagi kita diberitakan ada yang mau menuntut, saya kira jangankan menuntut, dikasih oleh pondok pesantren santunan kita kembalikan, saking gimana ya. Mungkin ini satu yang tidak bisa dipahami oleh tradisi yang mungkin berbeda ya. Bagi warga sekitar, pemilik pesantren Al-Qazini, Kiai Salam Mujib, dikenal sebagai orang yang memiliki jiwa sosial yang tinggi. Kiai itu kalau ada punya hajatan itu datang, ada undangan hajatan, ada yang kesusahan itu datang, kadang juga ikut tahlil gitu, yasin, tahlil itu ada. Kiai yang dasarnya itu baik sama lingkungan. Kami mohon maaf yang Perwakilan Pondok Pesantren Al-Qazini menyampaikan duka mendalam dan permintaan maaf atas insiden ambruknya bangunan musola.
Pihak Ponpes memastikan akan mengosongkan sementara bangunan Ponpes yang dinilai berbahaya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya mewakili keluarga dalam, manakala kami belum bisa memberikan pelayanan kepada santri secara maksimal, dan kami juga mohon maaf kepada semua masyarakat yang mungkin dalam perjalanan hari pertama sampai hari ini ada hal-hal yang kurang mengenakkan hati. Perwakilan keluarga belum menjelaskan soal tudingan tidak ada persetujuan bangunan gedung renovasi Musola Al-Qazini. Ketika kami mencoba mengonfirmasi lebih lanjut ke pengasuh pesantren, hingga tayangan ini belum ada respons sama sekali. Pakar Teknik Sipil Institut Teknologi 10 November Surabaya, Muji Irmawan menyebut, dalam kasus ambruknya pesantren Al-Qazini ada kegagalan konstruksi. Muji menyebut ada sambungan konstruksi yang menjadi penyebab ambruknya gedung musola. Terlihat sekali bahwa sambungan atau hubungan antara balok kolom atau kita kenal beam kolom join itu lepas. Kenapa ini bisa lepas? Karena sistem sambungannya tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia nomor 2847, di mana di ujung-ujungnya itu ada tekukan, hook katanya disebut, supaya bisa nyantol. Tidak hanya bangunan musola yang telah ambruk rata dengan tanah, bangunan lain menurut Muji juga perlu diperiksa ulang untuk menghindari insiden yang sama. Apalagi bangunan lama dari gedung Ponpes ini tidak didesain untuk berlantai banyak. Jadi pada saat ambruk pun, dan di mana ambruknya itu mengenai, menyentuh, menabrak gedung existing yang warna hijau, itu maka saya juga berkeliling melihat bangunan gedung warna hijau itu ternyata itu tumbuh menjadi dari 2-3 lantai, tumbuh menjadi 5 lantai. Kami sarankan harus dilakukan segera audit dan tidak difungsikan lebih dahulu karena mengingat ini rawan sekali untuk roboh. Dan kalau perlu, bila mana perlu, itu diberi polis line. Menko Pemberdayaan Manusia Muhaimin Iskandar menyebut, pemerintah telah membentuk satuan tugas atau satgas untuk mengaudit pesantren-pesantren yang tidak memiliki izin PBG. Melakukan audit pesantren-pesantren tua, apalagi di atas 100 sampai 200 tahun, yang tentu nanti koordinasi bersama Menteri PU, audit bangunan, lalu kita carikan anggaran untuk renovasinya. Yang tua dulu, rawan dulu. Peristiwa Al-Qazini menjadi pengingat getir tentang kerapuhan konstruksi bangunan tanpa ilmu yang memadai. Tidak boleh lagi ada daftar anak-anak yang tidak berdosa menjadi korban dari petaka konstruksi. Itulah keprihatinan kita, dan nanti harus kita merubah semua pola. Kepada pesantren tidak boleh membangun sendiri, harus ada tim teknisi. Jadi sebetulnya aturan ini memang untuk melindungi masyarakat. Mungkin Pak Yai juga tidak bisa menolak alumninya atau santrinya mau turun bantu, namanya orang bantu. Tapi kalau ditanya boleh nggak santri bantu untuk ngecor? Ngecor kan cuma bawa ember, bawa beton, ya. Tapi desainnya benar, yang bertanggung jawab jelas. Saya kira itu normal saja.